Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para kepala sekolah, kepala madrasah di seluruh Indonesia dimanapun berada, juga para Bapak Ibu guru, baik di sekolah maupun madrasah, Bapak Ibu operator sekolah, operator madrasah di seluruh Indonesia, dimanapun berada, serta juga Bapak Ibu pengawas pendidikan di seluruh Indonesia, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan channel saya, SBSB. Senang bisa selalu berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aplikasi offline berupa simulasi pengisian DIA, daftar isian akreditasi di dalam Sispena. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah waktunya akreditasi. Jika di sekolah atau di madrasah, Bapak Ibu semuanya masa akreditasinya sudah hampir habis atau ada yang sudah habis, maka aplikasi ini mudah-mudahan nantinya membantu Bapak Ibu di dalam menghadapi akreditasi dengan instrumen IASP 2020 yang dalam beberapa minggu ini sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nomor keputusan 209-P-2021. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam IASP 2020 ini ada 4 komponen butir inti yang di setiap jenjang sekolah, di mana butir inti tersebut terdiri dari mutu lulusan. Itu ada 11 instrumen dengan bobot skor adalah 28, kemudian bobot komponennya 35%, kemudian proses pembelajaran ini ada 7 instrumen dengan skor maksimal 28, bobot komponennya 29. Kemudian yang ketiga adalah mutu guru. Mutu guru ini ada 4 instrumen dengan skor maksimal 16 dan bobot komponennya 18. Kemudian di manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini ada 13 instrumen dengan skor maksimal 52 dan bobot komponennya 18. Kemudian kalau untuk SD, SLB, SMK itu ada tambahan butir kekhususan. Bapak Ibu, dalam aplikasi ini sudah saya siapkan itu dari IPR sampai dokumen-dokumennya. Sebelum Bapak Ibu mengisi daftar isian akreditasi di Sispena, terlebih dahulu Bapak Ibu yang di sekolah itu mengupdate IPR, indikator permohonan relatif. Kalau yang Bapak Ibu di sekolah itu diupdate-nya melalui Dapodik, kalau Bapak Ibu yang ada di madrasah itu melalui EMIS. Nah, di mana di dalam IPR ini Bapak Ibu, itu kalau untuk SMP dan SMA itu terdiri dari 9 butir. Di mana di dalam masing-masing butir ini Bapak Ibu tinggal milih. Contoh, misalnya di sekolah Bapak Ibu jumlah gurunya berapa? Tinggal milih. Ini saya contohkan. Jumlah gurunya misalnya ada 29. Kemudian yang sudah S1 atau diploma 4 berapa orang? Misalnya yang sudah S1-nya ada 25 orang. Maka akan muncul di sini capaian nilainya 86%. 86% itu ada di antara 80-90, maka ada di level 3. Bapak Ibu tinggal klik, nanti di sini muncul 3. Begitu seterusnya sampai ke bawah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Ini masalah IPR sebelum Bapak Ibu mengisi instrumen daftar isian akreditasi. Nah, kemudian di dalam mutu lulusan ini, Bapak Ibu, ini ada 11 instrumen
dimulai dari nomor 1. Di sini ada statement atau ada pernyataan, itu capaian kinerja, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu, ada di level berapa? Silahkan dipilih. Kalau siswa itu mampu menunjukkan perilaku disiplin yang sudah membudaya, yang sudah menjadi kebiasaan, berdasarkan tata tertib sekolah atau tata tertib madrasah, serta sudah menerima pengakuan atas prestasi kedisiplinan tersebut, maka silakan diklik opsi ini. Berarti ada di level 4. Tetapi jika siswa baru mampu menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan menerima pengakuan atas kedisiplinan tersebut, maka Bapak Ibu silahkan dipilih di level 3. Nanti di sini akan muncul angkanya sendiri. Apa yang membedakan level 3 dan level 4? Kalau level 3 ini disiplin sudah menjadi budaya. Tetapi kalau di level 3 itu disiplin baru ditunjukkan karena berdasarkan tata tertib sekolah saja. Nah, kemudian jika siswa baru mampu menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, namun hanya sebatas di sekolah, maka silakan dipilih di level 2. Kemudian di level 1, itu jika siswa mampu menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan madrasah, namun hanya terbatas di kelas saja, maka silakan dipilih di level 1. Nah, kemudian yang menjadikan perhatian, apa setelah kita memilih level ini, dokumen apa yang harus diunggah? Ini Bapak Ibu. Dokumen yang harus dipersiapkan adalah tata tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi, antara lain sistem poin. Nah, itu silahkan dibuat dokumennya dalam bentuk PDF, kemudian diunggah di Sispena ini. Nah, kemudian ada beberapa dokumen yang dipersiapkan di sekolah, itu yang ditunjukkan pada saat nanti visitasi. Nah, ini di aplikasi Sispena nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian jika Bapak Ibu sudah mengunggah dokumen, maka silahkan cek di dokumen sekolah. Nanti ada di situ tandanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tata tertib dan penegakan bla 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 sudah terunggah. Ini hijau jika Bapak Ibu sudah mengunggahnya. Nah, tetapi jika Bapak Ibu belum mengunggah, maka tulisan hijau ini semula berwarna kuning, ya tetap kuning. Berarti Bapak Ibu belum melengkapi dokumen sekolah. Ini sekilas tentang mutu lulusan. Nanti yang butir kedua dan seterusnya sampai 11 silahkan Bapak Ibu pelajari. Silahkan di-download file ini. Nanti akan saya sertakan di dalam link deskripsi di channel YouTube saya ini. Tentunya Bapak Ibu, jika ini dirasa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam menghadapi kegiatan akreditasi sekolah, mohon di-like, di-share, dan di-komen. Tentunya juga tidak ketinggalan untuk di-subscribe. Kemudian komponen yang kedua itu adalah proses pembelajaran. Di proses pembelajaran ini total semuanya ada 7 instrumen, di mana ini memiliki skor maksimal 28 dengan bobot komponen 29. Nanti Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bobotnya seperti apa, skornya seperti apa. Bapak Ibu tugasnya hanya memilih level-level dan mengunggah dokumen. Jika sudah, nanti bisa dicek penilaiannya secara otomatis di akhir pengisian ini. Ada nilai akhir atau rekapitulasi atau perhitungan sementara. Nah, Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran ini dimulai di angka atau di nomor 12. Ini merupakan nomor pertama atau instrumen pertama di butir proses pembelajaran. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dengan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, dalam konteks ini silahkan di
sekolah atau di madrasah Bapak Ibu, pilih level sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu. Tentu, kalau guru itu dalam melakukan proses pembelajaran sudah mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, ini dalam arti kata ya membaca, ya bertanya, ya berdiskusi, ya praktek menggunakan media, kemudian melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret, dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa, serta berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari siswa. Ini silahkan dipilih di level 4. Namun jika dalam proses pembelajaran siswa baru diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, baik membaca, bertanya, berdiskusi, praktek, maupun menggunakan media, dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret dan menyajikan materi yang lebih bermakna dalam kehidupan siswa. Nah, ini silahkan dipilih di nomor atau di level 3. Seperti ini, tinggal diklik begini, nanti akan muncul di sini skornya 3. Apa yang membedakan level 3 dan level 4? Perbedaannya Bapak Ibu, kalau di level 3 itu belum berdampak pada pemecahan masalah. Tetapi kalau di level 4 ini sudah berdampak pada pemecahan masalah. Nah, kemudian jika dalam proses pembelajaran itu siswa hanya diberi kesempatan untuk bertanya secara aktif, maksud saya diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, baik membaca, bertanya, berdiskusi, praktek maupun menggunakan media, maka silahkan dipilih di level 2. Apa bedanya level 2 dan level 3? Level 2 itu baru pada tahapan belajar aktif, belum dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret. Nah, jika dalam proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, di madrasah Bapak Ibu yang terjadi, baru guru itu menjelaskan kepada siswa, kemudian siswa memperhatikan, dan siswa mengerjakan tugas, jika diberikan tugas, maka silakan dipilih di level 1. Artinya di level 1 ini guru hanya mengenal metode ceramah, dan insya Allah di seluruh Indonesia tidak ada untuk proses pembelajaran ini di level 1. Kemudian yang perlu diperhatikan, dokumen apa yang harus diunggah di Sispena. Di Sispena ini yang perlu diunggah adalah rencana pembelajaran atau RPP. Ini beberapa guru saja. Karena tentu jika seluruh RPP guru di-upload di sini tentu tidak muat. Nah, selebihnya silakan disimpan di sekolah, nanti ditunjukkan pada saat visitasi untuk ditelaah asesornya. Kemudian juga lembar-lembar praktikum, lembar-lembar praktek, lembar-lembar kerja siswa. Ini silahkan disiapkan di sekolah nanti untuk ditunjukkan dan ditelaah oleh asesornya. Sekali lagi, jika sudah mengunggah dokumen, silahkan nanti dicek di dokumen sekolah. Sudah hijau atau belum? Di nomor 12. Itu. Nah, karena Bapak Ibu, di sekolah atau di Sispena ini, ada beberapa dokumen yang ketika sudah diupload akan mengcover nomor berikutnya sesuai yang ada di dokumen sekolah ini. Contoh barang misalnya, butir ke-6 ini ada beberapa instrumen yang terkait di sini. Jadi butir instrumen ke-6 itu semua dokumen ini ketika sudah diupload maka akan terisi dengan sendirinya. Ini yang proses pembelajaran. Adapun nanti yang di nomor 13 sampai 18 silahkan Bapak Ibu pelajari, silahkan Bapak Ibu download di link deskripsi ini. Kemudian komponen yang ketiga adalah mutu guru. Di dalam komponen mutu guru ini ada 4 instrumen. Bobot instrumennya atau skor maksimalnya 16, kemudian bobot komponennya 18.
Nah, di nomor 9